Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita mengenai pembahasan panas bumi atau geotermal. Dan kita sekarang sudah memasuki pertemuan yang materi yang ke-6. Dan di dalam kuliah kita kali ini ada beberapa penyesuaian yang harus saya lakukan. Sebelumnya, setelah kita membahas sistem pembangkit listrik geotermal, itu seharusnya kita membahas mengenai tinjauan keekonomian dari pembangkit listrik panas bumi ini, dan kemudian kita membahas kebijakan-kebijakan pengembangan sumber daya energi geotermal yang ada di Indonesia. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, maka kemudian pembahasan kita akan difokuskan kepada pengembangan sumber energi geotermal. Di dalam pengembangan sumber daya energi geotermal ini setidaknya sejak tahun 2003, ini ada satu undang-undang yang sudah diterbitkan mengenai panas bumi, kemudian ada 2 peraturan pemerintah, dan kemudian ada 6 peraturan Menteri SDM yang semuanya mengatur mulai dari eksplorasi sampai kemudian ke pemanfaatan energi panas bumi ini. Jadi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan panas bumi ini sudah cukup lengkap dan sudah cukup aplikatif, sehingga memudahkan di dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia ini. Nah, kita sekarang coba melihat bagaimana kontribusi energi baru terbarukan di dalam pembangkit listrik yang sudah ada dan kemudian proyeksinya sampai tahun 2025. Jadi di dalam bauran energi pembangkit listrik yang bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015, di situ disebutkan bahwa saat ini pada tahun 2013 pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan itu hanya sekitar 6%, kemudian 23%-nya itu adalah dengan pembangkit yang menggunakan gas, kemudian 30%-nya batu bara, dan 41% menggunakan minyak dan gas bumi. Nah, penggunaan minyak bumi ini, penggunaan minyak bumi ini yang berupaya terus ditekan seiring dengan diupayakannya penggunaan energi baru terbarukan ini yang terus meningkat. Sehingga pada tahun 2025 diharapkan energi baru terbarukan dari 6% bisa menjadi 23% dari seluruhan pembangkit sumber tenaga listrik. Sedangkan yang menggunakan gas dan batu bara ini relatif stabil, tetapi kemudian yang menggunakan minyak bumi ini menurun drastis dari 41% menjadi 25%. Tetapi kemudian bauran energi pembangkit listrik ini di dalam draft RUKN 2015-2034 ini ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana realisasi tahun 2014 disebutkan bahwa 53% dari pembangkit listrik itu menggunakan batu bara, 11%-nya minyak bumi, kemudian 24% gas, dan 12%-nya adalah dari energi baru terbarukan. Sementara ditargetkan pada tahun 2025, minyak bumi yang tadinya ada 11%, ini tinggal 1%, ini kemudian dialihkan ke energi gas, dan kemudian energi baru terbarukan menjadi 25%, yang sebelumnya hanya 12%. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa kebijakan pengembangan energi pembangkit listrik ke depan itu sangat-sangat mengandalkan energi baru terbarukan, termasuk di dalamnya pembangkit listrik geotermal. Nah, kalau kita lihat dari roadmap pengembangan panas bumi tahun 2004 sampai 2005, tahun 2008 itu kapasitas yang tersedia itu adalah 2.000 megawatt, kemudian pada tahun 2013 ini diharapkan ada penambahan kapasitas sekitar 1.158 sehingga bisa mencapai 4.600 megawatt, dan pada tahun 2025 diharapkan targetnya itu bisa mencapai 9.500 megawatt kapasitas terpasang dari pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik.
Jadi luar biasa kita bisa melihat di sini apa yang ditargetkan oleh pemerintah untuk terus dikembangkan dari panas bumi ini. Nah, jika kita melihat alur penguasaan panas bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, maka potensi energi panas bumi ini, seperti kita bahas sebelumnya di dalam kegiatan eksplorasi itu, akan pemanfaatannya itu harus melalui survei pendahuluan, kemudian eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, di dalam survei pendahuluan ini, maka umumnya yang berperan di sini adalah pemerintah atau Pemda atau swasta. Di sini biasanya sifatnya adalah penugasan. Sementara setelah memasuki eksplorasi, maka yang berperan ini sudah seimbang antara pemerintah dan badan usaha, dan di sini sudah mulai dilakukan lelang wilayah kerja pertambangan dan izin usaha pertambangan panas bumi atau IUP. Nah, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, di sini badan usaha milik negara, BUMD, swasta, dan koperasi ini sudah lebih mendominasi sampai kemudian ke pemanfaatannya nanti. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam pemanfaatan pengusahaan panas bumi ini, peran swasta dan badan usaha milik negara maupun daerah itu sangat-sangat diharapkan berperan dalam pengembangan panas bumi ini. Nah, sementara proses bisnis dari pengembangan energi panas bumi ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan pada tambang umum, misalnya untuk tambang emas dan sebagainya. Jika pada tambang umum itu umur eksplorasi itu bisa sampai 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun, maka di dalam panas bumi ini hanya 2-3 tahun, dan kemudian proses pengembangannya pun hanya memakan waktu 3-5 tahun untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk eksplorasi sampai kemudian eksploitasinya ini relatif lebih pendek dari kegiatan-kegiatan pada pertambangan umum. Namun demikian, proses-proses bisnis di dalam pengembangan energi panas bumi ini relatif sama, ya. Jadi wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL, izin lokasi, izin penggunaan, dan seterusnya yang sama dengan pada kegiatan pertambangan umum. Nah, tentu saja pengusahaan panas bumi ini memiliki banyak sekali resiko, ya, resiko-resiko yang sebagaimana pada industri tambang umum yang dianggap sebagai sebuah investasi yang berisiko sangat tinggi karena di dalamnya ada unsur gambling, ya, unsur perjudian di dalam pengusahaannya, karena bisa saja di dalam prosesnya itu, terutama pada saat proses eksplorasi, ternyata indikasi-indikasi yang ditemukan di lapangan itu setelah dilakukan survei yang mendalam, yang mengeluarkan biaya, ternyata tidak memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sehingga tentu saja jika kesimpulannya seperti itu, maka investasi yang sudah dikeluarkan pun itu jadi terbuang percuma. Itulah yang disebut dengan investasi berisiko tinggi di dalam industri pertambangan, ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa risiko yang terkait dengan panas bumi ini. Misalnya yang pertama itu adalah risiko yang berkaitan dengan sumber daya, di mana kemungkinan tidak ditemukannya sumber energi panas bumi di daerah yang sedang dieksplorasi. Ini saya sudah sebutkan tadi. Jadi ini adalah bagian yang disebut dengan risiko eksplorasi. Jadi kemungkinan kita sudah mengeluarkan investasi, mengeluarkan biaya untuk melakukan survei, melakukan pemetaan, tapi ternyata kesimpulan akhirnya bahwa tidak punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan besarnya cadangan dan potensi listrik di daerah tersebut lebih kecil daripada yang diperkirakan atau tidak bernilai komersial. Ini juga adalah resiko eksplorasi. Jadi, adik-adik sekalian, pada saat kita melakukan eksplorasi itu, maka biasanya ada yang dikenal dengan istilah expected value atau nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan itulah yang kemudian coba dibuktikan pada saat kita melakukan eksplorasi apakah tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai, berarti itu dianggap tidak potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya melebihi dari nilai yang diharapkan, maka itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, bisa saja kita sudah melakukan eksplorasi, tapi ternyata besarnya cadangan dan potensi listrik itu ternyata lebih kecil dari expected value tadi itu. Sehingga
kemudian bisa menimbulkan kerugian. Jadi ini dua-duanya adalah risiko eksplorasi. Yang ketiga adalah kemungkinan jumlah sumber eksplorasi yang berhasil lebih sedikit daripada yang diharapkan. Jadi di dalam kegiatan pengeboran, ya, kegiatan pengeboran yang tujuannya untuk sumur eksplorasi, itu biasanya ada target, misalnya dari 5 pengeboran, misalnya diharapkan bisa mendapatkan indikasi 4 titik bor atau 3 titik bor, tapi dalam kenyataannya bisa saja ternyata jumlah sumur eksplorasi yang berhasil ini lebih kecil dari yang diharapkan. Bisa ternyata hanya 1 atau bisa hanya 2 atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi ini semuanya juga adalah resiko eksplorasi. Yang berikutnya adalah kemungkinan potensi sumur eksplorasi ini lebih kecil daripada yang diperkirakan semula. Jadi sama mirip dengan yang poin B, ya. Tetapi tentu saja ini kalau yang di potensi D ini besarnya cadangan dan potensi listrik itu sudah diperkirakan, tapi ternyata setelah dilakukan pengeboran, potensi sumur eksplorasinya ternyata lebih kecil dari yang diperkirakan semula. Jadi ini juga bagian dari risiko eksplorasi. Kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan jumlah sumur pengembangan yang berhasil lebih sedikit daripada yang diharapkan. Jadi ini lebih lanjut setelah sumur eksplorasi, dilanjutkan dengan sumur pengembangan. Jadi beda antara sumur eksplorasi dengan sumur pengembangan. Kalau sumur pengembangan ini memang pengeboran yang dilakukan, yang dipersiapkan untuk mensuplai energi panas bumi kepada pembangkit listrik. Nah, bisa saja setelah dilakukan eksplorasi sudah ditentukan titik-titik yang punya potensi untuk dibangun suatu sumur pengembangan. Ternyata setelah dilakukan pengeboran, sumur pengembangan itu misalnya tidak memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, ya. Jadi ini masuk dalam development risk, ya, atau risiko pengembangan, ya. Kemudian kemungkinan potensi sumur pengembangan lebih kecil daripada yang diperkirakan. Jadi kalau tadi ini jumlah sumurnya, ini potensi per sumur pengembangan. Ini yang bisa terjadi. Ini juga adalah risiko pengembangan. Kemudian kemungkinan biaya eksplorasi, pengembangan lapangan dan pembangunan PLTP lebih mahal dari yang diperkirakan semula. Jadi tentu saja kalau ini kita sudah berbicara mengenai biaya eksplorasi, pengembangan lapangan dan pembangunan PLTP, ini sangat-sangat banyak, sangat kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya jarak, bisa juga kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bisa berubah, dan seterusnya. Banyak sekali yang konflik-konflik di masyarakat juga bisa terjadi dan sebagainya, sehingga kadang-kadang yang diperkirakan biayanya tidak terlalu besar, ternyata setelah beroperasi itu bisa membengkak melebihi perkiraan semula, ya. Kemudian kemungkinan terjadi masalah-masalah teknis seperti korosi dan scaling. Jadi ini adalah risiko-risiko teknologi dan bisa juga muncul masalah lingkungan, meskipun sudah disebutkan pada kuliah-kuliah awal kita bahwa masalah lingkungan ini sebenarnya di dalam pembangkit listrik dengan panas bumi ini tidak terlalu signifikan, ya, dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Jadi ini yang risiko yang berhubungan dengan sumber daya. Kemudian ada risiko lain di luar risiko yang berkaitan dengan sumber daya itu, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemungkinan penurunan laju produksi dan penurunan temperatur lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Jadi ini ada yang disebut dengan istilah resource degradation atau menurunnya kualitas sumber daya. Jadi kalau diperkirakan misalnya volume reservoirnya besar, kemudian recharge waternya atau air yang masuk untuk mensuplai kembali air yang disedot, ini ternyata tidak sebesar yang sudah diperkirakan, sehingga kemudian laju produksi itu terus mengalami penurunan. Jadi akibatnya energi yang dihasilkan pun tidak sebesar yang sudah diperkirakan sejak awal. Ini yang masuk dalam resource degradation. Kemudian ada juga risiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan pasar dan harga. Jadi ini market access dan price risk. Jadi ini sudah termasuk di dalam perubahan-perubahan dinamik dari politik dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi terjadinya perubahan harga dan perubahan pasar, ya.
Kemudian risiko pembangunan, construction risk, ya. Jadi ini jelas karena di dalam setiap kali kita melakukan development atau pembangunan itu bisa saja ada risiko-risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian risiko yang berkaitan dengan perubahan manajemen atau disebut dengan istilah manajemen risk. Jadi perubahan manajemen, perubahan kebijakan, akibatnya juga berdampak kepada proses eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan dari energi panas bumi ini. Kemudian ada risiko yang menyangkut perubahan aspek legal atau hukum, ya, kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah berganti setiap 5 tahun, berganti pemerintah, bisa juga diikuti dengan pergantian kebijakan, sehingga itu sangat berpengaruh kepada tingkat kepastian hukum dari investasi yang telah ditanamkan oleh investor. Kemudian ada risiko yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan bunga bank dan laju inflasi. Jadi misalnya contoh tahun akhir 90-an, itu Indonesia dilanda krisis ekonomi yang luar biasa, bunga bank itu tiba-tiba membengkak sehingga itu hal-hal yang model seperti itu akan mempengaruhi biaya pembangunan dari energi panas bumi ini. Kemudian tentu saja tidak bisa diabaikan itu adalah force majeure atau kemungkinan terjadinya bencana, karena memang panas bumi ini selalu berhubungan dengan daerah-daerah yang aktif secara tektonik, secara vulkanisme, sehingga gempa itu setiap saat bisa terjadi. Dan repotnya adalah kegempaan ini adalah sesuatu yang belum bisa diprediksi secara pasti sampai saat ini. Jadi kita hanya bisa melihat indikasi-indikasinya, kemudian coba menebak ini kira-kira perkembangannya ke depan seperti apa. Jadi resiko yang bersifat force majeure ini cukup besar pengaruhnya terhadap pengembangan dan pengusahaan panas bumi, ya. Nah, ini kita coba lihat perbandingan biaya operasional antara pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil, ini yang berwarna hitam, dengan pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi. Jadi kalau kita lihat, kalau pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil ini masa pembangunannya ini lebih singkat daripada yang geotermal. Jadi biasanya hanya sekitar 3 tahun, tetapi dia membutuhkan pasokan bahan bakar selama pembangkit listrik itu beroperasi. Nah, sehingga arus kas signifikan sepanjang umur stasiun ini digunakan untuk pembelian bahan bakar. Jadi tentu saja arus kas sangat tergantung kepada fluktuasi harga bahan bakar. Nah, stasiun berbahan bakar fosil tidak mengeluarkan biaya bahan bakar jika tidak beroperasi. Artinya kalau ini dihentikan operasinya itu tidak menggunakan tidak perlu kita membeli bahan bakar, tapi tentu saja ini kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Sebaliknya, untuk pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi, masa pembangunannya cukup panjang, ini sekitar 6 tahun, dan biaya pembangunannya pun jauh lebih tinggi daripada yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, tetapi stasiun panas bumi ini bersifat padan modal karena sebagian besar biaya diinvestasikan sebelum stasiun memulai produksinya. Artinya biaya itu ada di sini nih, hanya di 6 tahun pertama. Selebihnya itu biaya itu relatif jauh lebih rendah daripada yang berbakar fosil. Ini lebih tinggi, ya. Nah, hanya pada waktu-waktu tertentu ada pemeliharaan secara rutin itu terjadi penambahan investasi. Tapi selebihnya ini biaya pengoperasiannya ini relatif jauh lebih rendah daripada yang berbahan bakar fosil. Nah, di samping itu juga bahwa stasiun panas bumi ini harus dioperasikan terus-menerus, tidak boleh ada berhenti karena produksi dari dalam panas bumi itu keluar itu terus berlanjut. Jadi kalau tidak dipergunakan untuk menghasilkan pembangkit listrik itu bisa berdampak yang merugikan, ya. Jadi ini perbandingan biaya operasional antara pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan yang menggunakan panas bumi. Nah, di dalam ekonomi panas bumi ini ada hukum yang disebut dengan hukum geothermal economics, ya. Jadi ada hukum pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau hukum pertama menyebutkan bahwa biaya sumur yang diselesaikan ini meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya ke dalam pemboran. Jadi adik-adik sekalian, di dalam kegiatan eksplorasi atau kegiatan pembuatan sumur pengembangan,
itu semakin dalam pengeboran itu, maka biaya pengeboran itu juga menjadi semakin meningkat secara eksponensial. Jadi itu akan berbeda kalau misalnya pengeboran itu, kalau misalnya di tambang umum itu pengeboran hanya sampai 100 meter, mungkin paling jauh sampai 200 meter, maka biaya pengeboran itu tidak terlalu berbeda, mungkin tidak signifikan perbedaannya. Tetapi kalau pengeboran sudah sampai ke 500 meter, maka semakin jauh ke bawah, peningkatan biaya pengeboran itu akan meningkat secara eksponensial. Kemudian yang kedua, bahwa biaya pembangunan pembangkit listrik ini akan menurun secara linear seiring dengan semakin rendahnya temperatur reservoir. Artinya, teknologi dan jenis pembangkit yang digunakan itu akan semakin sederhana jika temperatur reservoir itu lebih rendah, ya, atau tidak terlalu tinggi, ya. Dan yang hukum ketiga, saat kualitas sumber daya menurun, maka biaya pengeboran ini mendominasi. Jadi ingat, memang di dalam kegiatan pengembangan panas bumi, itu kegiatan pengeboran itu adalah kegiatan yang paling banyak memakan biaya, memakan investasi. Jadi kalau misalnya kualitas sumber daya dari panas bumi ini rendah, maka bisa jadi tidak sebanding dengan biaya pengeboran yang diperlukan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Nah, sementara basic ekonomi dari tambang panas bumi ini biaya secara keseluruhan itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk sistem sumur, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membangun pembangkit, dan biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan maintenance. Jadi ini adalah 3 komponen biaya yang harus dikeluarkan, diinvestasikan untuk membangun pembangkit listrik panas bumi. Nah, ini sekilas saya menyinggung mengenai NPV dan PBV. Jadi NPV itu adalah net present value dan PBV itu adalah payback period. Jadi NPV itu adalah perbandingan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Aliran kas masuk itu adalah keuntungan revenue yang diperoleh dari pembangkit listrik ini, dari jumlah listrik yang kita jual ke masyarakat atau kepada pemerintah, dibandingkan dengan biaya operasional, biaya pengeboran, dan semua biaya investasi yang dikeluarkan. Jadi misalnya contoh di sini, pada saat pembangunan awal dari pembangkit listrik tenaga listrik ini, maka kita lihat ini di sini annual net cash flow-nya ini awalnya itu akan negatif, kemudian kita lihat di kumulatif cash flow-nya ini negatif, dan kemudian dia mulai positif pada tahun ke-11 atau 12 ini, ya. Jadi dia akan menggambarkan grafik seperti ini pada tahap awal eksplorasi, kemudian mulai pengembangan itu cash flow itu akan negatif seperti ini. Nah, setelah pembangkit listrik mulai beroperasi, maka sudah mulai ada revenue atau keuntungan, sehingga kemudian grafik ini mengalami pembalikan dan akhirnya bisa untung setelah tahun ke-16 sampai 17 ini, tahun ke-17. Titik perpotongan antara minus dan plus ini yang disebut dengan istilah PBP atau payback period. Payback period itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu investasi itu bisa kembali modal, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi dalam bidang pembangkit listrik panas bumi ini, kita harus memperkirakan bahwa modal yang kita investasikan itu baru bisa kembali modal itu setelah 15 tahun ke atas. Jadi 15 tahun itu periode yang cukup panjang untuk suatu investasi yang sangat besar. Jadi seperti inilah bagaimana grafik NPV dan kemudian kita mendapatkan payback period dari suatu pengusahaan panas bumi untuk pembangkit listrik. Jadi kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kalau kemudian kita berbicara mengenai potensi panas bumi, ini ada 2 buku. Nanti adik-adik sekalian bisa saya kirimkan ke grup WA-nya. Ini ada 2 buku, jilid 1 dan jilid 2 dari potensi panas bumi Indonesia, yang merangkum keseluruhan lokasi-lokasi baik indikasi maupun yang sudah dibuktikan potensinya terkait dengan panas bumi ini yang ada di Indonesia. Jadi buku ini sangat bagus untuk jadikan referensi kepada adik-adik sekalian untuk bisa mengenali daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi dan seperti apa bentuk potensinya.
Nah, ini secara garis besar, ini ada sebaran potensi energi panas bumi di Indonesia. Ini ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku. Ya. Nah, kita lihat di sini yang paling dominan itu adalah Sumatera, kemudian Jawa, kemudian di Sulawesi. Jadi di sebagian besar pulau yang ada di Indonesia itu ada sumber daya spekulatif, tetapi yang bisa terbukti itu hanya ada di beberapa tempat, khususnya di Sumatera, Jawa, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sulawesi. Ini baru ada 4 pulau yang menunjukkan potensi yang bisa disebut sebagai cadangan yang terbukti. Ya. Ini saya kira definisi mengenai sumber daya spekulatif, sumber daya hipotetis, ini bisa ada dipelajari sendiri, cadangan terduga, kemudian cadangan mungkin atau probable reserve ya. Ini sudah saya jelaskan juga pada saat kita membahas kemarin eksplorasi sumber daya panas bumi ini. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk peta ya. Ini sebaran potensi panas bumi ini kita perhatikan ini semuanya mengikuti jalur-jalur tektonik ya. Jalur tektonik dan mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan seterusnya, kemudian Sulawesi, kemudian Maluku Utara ya. Ini semuanya adalah daerah-daerah yang melalui jalur tektonik dan memiliki potensi panas bumi yang cukup besar juga ya. Jadi ada yang sudah dikembangkan itu misalnya Sibayak, Gunung Salak, Wayang Windu dan seterusnya. Ini yang sudah dikembangkan. Ini adalah proyek-proyek PLTP yang sudah beroperasi dan sedang dikembangkan di Indonesia ya. Tadi sudah sebutkan sebagian, Sibayak, Sarula, Ulu Belu dan seterusnya. Kemudian ini adalah wilayah kerja yang sudah ditawarkan untuk dieksplorasi lebih lanjut ya, baik yang ada di Sumatera, Jawa dan Sulawesi Utara. Ini semuanya adalah daerah yang terus dikembangkan. Baik, adik-adik sekalian, saya kira demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengembangan sumber energi geotermal ini. Ini saya sampaikan agak cepat karena waktu kita yang sudah sangat terbatas. Sementara materi kita sebenarnya kemarin masih ada yang belum tersampaikan. Jadi mudah-mudahan nanti saya sampaikan literaturnya kepada adik-adik sekalian. Adik-adik bisa mempelajari sendiri, kemudian mengembangkan sendiri dan mencoba melengkapi pemahamannya mengenai geotermal, mulai dari proses eksplorasinya, eksploitasinya, hingga kemudian pemanfaatannya untuk pembangkit listrik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, tentu saja adik-adik harus menyesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing, yaitu di bidang pertambangan, di mana bagian-bagian yang merupakan lahan atau domain dari mahasiswa tambang. Saya kira demikian perkuliahan kita pada hari ini. Ya, mohon maaf jika di dalam rangkaian perkuliahan geotermal ini banyak yang kurang berkenan, banyak yang kurang pas di dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa menyempurnakan, memperbaikinya, sehingga bisa memiliki pemahaman yang paripurna mengenai geotermal ini. Selamat belajar adik-adik sekalian. Mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.